hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menurut saya, salah satu kemurahan Tuhan pada Paulus, dia bisa tiba di Roma walaupun dia sebagai narapidana. Dia tidak mengeluarkan ongkos bisa sampai di Roma. Dan di Roma dia diberi kelonggaran untuk menyewa satu rumah dijaga oleh satu serdadu. Tetapi di situ Paulus mendapatkan izin boleh menerima siapa saja yang datang kepadanya. Ia boleh menginjili, ia boleh juga mengajar, bahkan ia menggunakan sebagian waktunya untuk menulis buku Galatia, Filipi, Filemon, dan yang lain. Ia di Roma sebagai tahanan selama 2 tahun. Paulus terus tetap ingin naik banding pada Kaisar. Padahal Kaisar pada waktu itu kita tahu adalah Nero. Dan Nero adalah Kaisar yang sangat kejam, tidak berperi kemanusiaan. Ada satu kemungkinan dari 2 kemungkinan yang Paulus akan dapat, yaitu kemungkinan yang pertama, ia dibebaskan dari penjara. Kemungkinan yang kedua, ia dihukum mati, dipenggal kepalanya. Namun demikian, Paulus tidak peduli itu semuanya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24 dituliskan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa mengerti bahwa kalau Paulus mati, untung disebabkan ia berjumpa dengan Kristus. Dia bersama-sama dengan Kristus. Dan Kristus itu di surga, sehingga dia di surga. Paulus tidak takut mati. Walaupun ia sadar, kalau ia mati pada waktu itu secara dunia, mungkin ia akan jadi tontonan, cemoohan, dan sesuatu yang dianggap memalukan. Namun ia tidak peduli, sebab kalau ia mati, menurut keyakinannya, ia akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Dia sendiri mengajarkan bahwa kalau roh itu meninggalkan tubuh, maka Tuhan menyediakan tempat. Yohanes 14 ayat 1-3 menyatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku juga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak begitu aku mengatakannya, sebab aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jelas, kematian Paulus di surga. Demikian pula kematian kita. Saudara yang kasih Tuhan, menurut saya pernyataan Paulus itu baik kalau itu menjadi semboyan kita, terutama yang Filipi pasal 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasih Tuhan, selama 2 tahun hidup sebagai tahanan di Roma, Paulus bekerja keras
bukan hanya menunggu kapan ada putusan, tidak. Dia kerja putusan, dia kerja keras. Tadi dia mengatakan harus bekerja keras. Kalau aku hidup harus bekerja keras, mengeluarkan buah. Paulus menginjili dan berhasil. Itu berarti dia mengeluarkan buah jiwa. Paulus punya karakter yang bagus. Itu berarti buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan Paulus biasa bekerja untuk mendapatkan nafkahnya. Itu berarti buah daripada hasil pekerjaan atau hasil usaha. Nah, walaupun Paulus sebagai penginjil yang hebat, penulis buku yang jenius, Paulus pernah bekerja membuat tenda. Untuk kita semua dalam masa pandemi COVID ini, baik kalau kreatif bekerja menurut bakat kita masing-masing. Kita bisa mengajar, kita bisa memberi les musik, kita bisa berternak, kita bisa bertani, kita bisa semacam home industry, ya, membuat makanan kecil, membuat telur asin, dan hasilnya dijual. Saudara-saudara, mari kita bersembunyi. Bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua beserta keluarga saudara. Amin.